kan kalau yang tadi kan Bapak Wagub beserta istri. Ya. Kalau yang ini penyanyi dangdut fenomenal. Beserta suami. Suaminya lagi lucu-lucunya banget. Suaminya juga tahu kok bisa ngelawak ternyata. Bener. Betul, lagi lucu-lucunya sekarang. Kita tuh selama ini tuh berpikir, ini kan dulu tuh suaminya tuh pendiam, cool. Sekarang jadi lucu, tahu nggak alasannya apa? Banyak cicilan. Yang ini nggak punya cicilan. Dia investasinya banyak bisnisnya banget. banyak. Ada restoran, karaoke, semua. Jadi suami istri tuh harus kompak kayak bintang tamu kita sekarang ini. Sopo sikap. Kompaknya bukan suami istri doang, sama ART-nya juga kompak. Benar. Kompak Langsung apa saja ya? pasangan super lucu bersama seorang ART-nya. Ada Bunda Inul Daratista, Mas Adam dan juga Mbak Rina. Duduk aja. Kayak baru pertama kali kesini main duduk. Silakan. Lah kan sudah sering kesini, masa berdiri lagi berdiri. Duduk dong. 100 pokoknya 100 kali Mas Adam sama Mbak Inul kesini, kita itu selalu mengucapkan Terima kasih. Mbak, udah live Mbak, di situ aja Mbak, udah live. ini bintang tamu juga. Oh, kalian asisten. Ini bintang tamu juga. Mbak Rina, selamat pagi. Cantik kalau Mbak Rina make upan cantik. Ini masuk TV ya. Mbak Rina ini udah Istriku yang ini. Ini sih. maksudnya apa sih nih? Mulai nih cari masalah. Emang ada rencana? Apa? Ada rencana? Rambutnya mirip soalnya. Lagi fenomenal. Mbak Rina ini kerja di rumahnya Bunda Inul. Ya. Sudah berapa lama kerja? 22 tahun. 22 tahun. 22 tahun. Satu kalimat. Kerja di rumah Bunda Inul. Apa rasanya? Apa rasanya? Rasanya nyaman. Rasanya nyaman. Ya iyalah, kalau nggak nyaman udah pulang ya. 20 tahun. Lama banget loh ya. Lu ya. Gajinya gede pasti kan. Alhamdulillah. Di atas UMR loh, Jakarta loh. Iya loh, 22 tahun banyak bonus. Di atas UMR Jakarta. Yo. Yang sedang mencari pekerjaan silakan ke rumah Inul Daratista di Pondok Indah ya. Kita kasih lihat, ini dia Inul Daratista yang kerap dipuji karena meratukan sang ART. Marina. Yang terakhir kayak Mas Adam kayak 22 tahun loh, Luar awet biasa loh sekali. Marina. 22 tahun itu dia di Jakarta. Sebelumnya kan ikut aku ya di rumah di kampung itu 45 tahunan. Jadi Sebelumnya udah di kampung. Pasuruan. 10 tahun dong kalau gitu. Iya. Pasuruan. Mbak Rina memang dari Pasuruan juga. Saya dari Malang. Dari Malang. Pertama kali kerja di rumahnya Bunda Inul tuh gimana ceritanya kok bisa ada di sana? Oh, dulu awalnya suami saya. Oh, dulu Pertamanya awalnya kerja. suami. Iya. Suami jadi apa dulu? Dulu dibawa sama temennya. Aha. Awalnya kerja waktu bangun rumahnya ibu. Oh, bangun rumah. Butuh asisten rumah tangga, Mbak Rina lah datang. Ya, jadi rumah itu dirapihin, nggak ada yang jaga. Terus suaminya dia. Terus kebetulan baru nikah, akhirnya dibawalah gitu. Sekalian dia kan lagi hamil juga, jadi ikut aku sampai dia punya anak 2. Ikut aku terus sampai sekarang nggak pulang-pulang. Mbak Rina, aku mau nanya, kalau Mbak Rina ikutnya udah lama, kita tahu sejarahnya Bunda Inul Daratista. Tidak mudah untuk menjadi seorang Inul Daratista, bisa diterima di Jakarta, saat itu pro dan kontra. Kita nggak mau bahas itu ya Mbak Bunda Inul. Tapi aku mau nanya sama Rina, perasaan Mbak Rina ketika saat itu Bunda Inul diberitakan dengan segala macam pemberitaan, Bunda nangis segala macam, kan ikut dari Pasuruan. Apa rasanya waktu menyaksikan itu? Ikut sedih. Jujur ya, saya waktu itu benar-benar cemas, sedih. Apalagi waktu ibu berangkat nyanyi terus pulang nggak jadi nyanyi itu, saya ingat saya ikut nangis, bahkan hati saya juga ikut sakit karena saya gimana ya, pokoknya udah nggak enak aja, ikut nggak enak aja. Ini jadi asisten rumah tangga itu kalau di rumah lihat aku lebih baik diomelin daripada lihat nangis. Lihat Daripada aku ngeliat ibu gimana sakit atau gimana nangis, susah, sedih gitu. biasa. Gimana Mbak Inul nggak sayang ya, ini peduli juga loh sama Mbak Inul ya. Iya, betul. Happy ya kerja di rumah Bunda? Alhamdulillah nyaman semuanya. Apa yang bikin nyaman tuh apa? Dari keluarga, dari bapak sama ibu, dari keluarganya semua. Udah anggap saya kayak keluarga sendiri. Jadi kayak rasa gimana itu udah kayak, ya saya juga nganggap kayak udah bener-bener sayang semua gitu. Iya Kak. Ke Ivan juga dong. Itu udah pasti udah kayak anak sendiri. Mas Adam, Ya, apa?
Mau kemana? Mau kemana? Kabar aja, gak usah pakai Kita panggil aja, mesti bengong. Ya pas melamun, ya andai kataku jadi pegawainya Mbak Inul kan enak, nyaman kan. Enggak nanya begitu. Kamu ditanya sama Inul doang. Kita lihat yang satu ini ya. Aduh, lucu banget sih. Inul Daratista akui gaji ART-nya setara UMR Jakarta, sejahtera paling utama. Ralat guys, tadi bukan setara tapi Di atas UMR Jakarta. di atas. Ya kan kalau saya kan lihatnya berapa lama dia kerja, Iya, ikutnya benar. tahun-tahun, terus apresiasinya apa gitu. Jadi selain selain pergi, aku juga kasih hadiah yang mereka udah di atas kerjanya 5 tahun, saya kasih hadiah umroh juga, kayak gitu. Terus gajinya juga udah ya banyak gitu. Itu di atas 5 tahun dikasih umroh, Mbak. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Perlan kayaknya pada pengen kerja sama Mbak Inul. Jadi nggak ada orkes juga, saban makan siang. Jeng 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 jeng. Pokoknya yang penting di rumah Bu Ratu aja. Itu apalagi asistennya Kak Karen Delano. Hana bersyukur deh nggak sampai 1 tahun lu bisa ikut keluar negeri. Hana. Jangan curhat, jangan curhat. Jangan curhat tuh. Apa lu bawa-bawa asisten lu? Ya bukan, kan orang tuh nomor 1 harus bersyukur kayak mbaknya ini kan Nyaman, sayang gitu. sama Iya. Bunda Ratu Inul. Jadi otomatis Bunda Ratu Inul juga sayang. Iya, Bun, bener. pernah Mbak Rina ini cuti paling lama berapa lama? Ya paling ini aja kadang 3 tahun nggak mau pulang, tak suruh pulang nggak mau pulang, nggak. Kalau ibu masih ada kerjaan aku jaga rumah gitu. Kenapa nggak mau pulang Mbak Rina? Bagus. Ya kayak udah kedagingan. Udah enak aja pokoknya. Aku tahu kenapa nggak mau pulang. Kenapa? Soalnya di rumah Mbak Inul ada wifi, di Pasuruan di rumah nggak ada ya. Gak ada lah sekarang Pasuruan. Iya. Banyak makanan jadi bebas. Nggak mau ke kos. Sobat Ambiar, kita juga masih lihat ya, ini butuh perhatian seorang Bunda Inul, bukan hanya 5 tahun bekerja minimal langsung diberangkatkan umroh, tapi kalau asistennya sakit juga diobatin. Soalnya kita juga dengar kabar katanya Mbak Rina ini juga bakal dikasih facelift ya ke Korea ya, ntar ya. Satu ini. Bu Ratu Tuhan. Kalau gue, Gimana? gue asisten gue sakit, gue yang bawa ke dokter. Terus? Dia sembuh, besoknya keluar. Introspeksi. Satu lagi asisten gue baru 3 bulan gue bawa ke Amerika, besoknya Pak. Itu namanya nggak bersyukur. Bukan nggak bersyukur, itu namanya asisten-asistennya Karen, mereka sadar. Jangan menormalisasikan orang yang kayak gue gitu. apa salahnya gue? Ya. Sebenarnya lu nggak ada salah. Lu Kayaknya cuman enak sama gue. betul. Cuman satu aja, introspeksi deh. Tadi asistennya sakit, ya dibawa ke dokter sembuh, terus pulang, ya ganti majikannya. Kalau ngomong suka bener. Bu, coba kita mau nanya sama Mbak Rina. Majikannya sakit. Kalau majikannya sakit dari kecil, Mas Adam. Mbak Rina, betul kalau sakit tuh dirawat sampai dipanggilin tenaga kesehatan buat infus Ya kan? dari dulu begitu karena ibu nggak suka kalau ada yang sakit. Pokoknya yang ikut ibu itu ibu prinsipnya yang ikut saya harus sehat. Ya ikut saya harus. Harus selalu sehat. Jadi kalau ada yang sakit sedikit aja ibu udah bingung. Iya, karena berarti mbaknya juga gimana caranya supaya selalu kasih pelayanan yang terbaik buat ibu gitu. Saya itu dulu waktu kena COVID, itu di lantai 2 itu kan COVID semua. Saya, Ivan, Mas Adam, Mbak Dewi, Mas Jaya. Pokoknya asisten rumah tangga semuanya yang nggak kena, nggak boleh satu pun ada yang naik. Kalau naik harus pakai baju astronot, aku bilang gitu. Iya. Ya, Kayak baju. Iya. Oh gitu Bu Ratu. Iya, jadi Iya, waktu asisten zaman rumah COVID tangga kayak gitu. waktu COVID itu nggak ada satupun yang sakit. Betul. Nggak ada satupun, karena aku bilang sakit bagian atas, yang bawah sehat semuanya, nggak boleh ada yang naik ke atas. Jadi yang sakit siapa yang di atas? Aku, Mas Adam, Ivan semua. Waktu COVID. Kalau Waktu COVID makan, ART enggak ya? ART satupun nggak ada yang. kalau makan gitu-gitu piye Mbak? Naik pakai itu APD Iya. itu. Pakai apa ini? Enggak, jadi dibawa ke atas di depan pintu gitu. Gini aja. Tapi kita disuruh pakai yang Iya. APD gitu. Ya, tapi itu pun juga nggak boleh masuk ke ruangan kita. Pokoknya depan pintu tuh udah harus ini. Jadi Tuh.
Mbak Inul begitu, lu waktu Covid Udah gua kasih APD juga tetap juga keluar. sabar. Gua udah APD, udah pakai masker, pakai kaca, semuanya udah semua. Sarung tangan gua udah lapisin 3. Tetep keluar. Gua bela lu. Kan gak selamanya kita dapat asisten rumah tangga kayak Mbak. Iya benar. Paham kan kenapa asistennya Karen keluar? Kenapa? Ya, diceritain live di TV gimana keluar? Ya jadi asistennya Inul. Sabar. Kalau sakit dipanggilin dokter ke rumah. Tapi giliran aku sakit, suruh berangkat sendiri ke dokter. Kenapa Bun membedakan? Nggak dengar nggak Mas Adam curhat? Iya, makanya kenapa membedakan seperti itu, Kok Bun? bisa sih Bu Ratu? Enggak, jangan kompor kamu. Kita juga mau kasih lihat yang satu ini, salah satu fasilitas yang diterima asisten rumah tangganya Bunda Inul dan juga Mas Adam. Saking sayangnya kepada pegawai, Inul Daratista tak bedakan tempat tidur ART. Tak bedakan. Tidak bedakan. Jadi ART tidur sama Mas Adam barengan semuanya. Oh gitu. Ya tergantung situasi. Aduh. Gak bedakan tempat tidur tuh gimana maksudnya? Enggak, jadi kalau pas Tahu Agung sama Ibu Agung sampai ketawa. kalau di rumah ya pas sendirian ya semuanya ikut tidur di kamar, nemenin gitu. Iya, Ya tidur bareng, sekasur. Oh iya? Iya. Kalau aku lagi luar kota, kalau Inul lagi luar kota ya gantian semua tidur di Oh, that's funny. Itu lucu. Jadi Mbak Rina, alasan 22 tahun itu karena memang seneng ketika Bunda Inul ada show di luar kota ya? Sampai katanya tuh merek-mereknya sama. Maksudnya merek apa? Merek suami atau gimana? Merek baju apa gimana sih? Apa merek apa sih maksudnya? Tempat tidur, kasur gitu maksudnya? Oh, merek Merek kasurnya. kasurnya. Masa sih Bu Ratu? Berarti kasurnya mereka, kamar Bu Ratu. kasur mereka mahal juga gitu. Masa sih? Pantesan asisten gua keluar. Udah itu kuncinya. Nanti gua pulang dari sini gua beli kasur. Emang lu kasurnya pakai apa? Guys, lihat nih. Tuh. Kalau kerja di Bunda Inul, kamarnya kayak begini. Oh. Jadi kita panggilnya asisten ratu Berarti ya. Mbak Inul tidur di situ sama Mbak ART juga. Kalau pas Mas Adam kan kalau pulang kampung atau mudik ada kerjaan di luar kota gitu, aku tidur ya sama ART juga di sini. Tapi ini kamar ART kan? Kamarnya Maksudnya tapi beda tempat tidur dong Mbakku. Apanya? Satu Enggak. kasur, kan? Ya isi kasur gitu ya, tidur berdua ya sama dia, kadang sama mbaknya. Guys, munculin lagi dong kamarnya asistennya Bunda Inul, munculin lagi. Yang kerja di SCBD di Jakarta aja belum tentu begini loh kamarnya loh. Ya kan, ini bagus. Ini kamar ART apa kamar Bu Ratu? Kamar di bawah Kamar dia? Semua. Tidur dia? Untuk semua. untuk semua. Kita sampai speechless ya. Kadang di Ya pantas, ntar dulu lah gue kalau sampai punya rumah di Pondok Indah gue. Sebentar, kalau Bu Ratu kasurnya begitu. Kalau lu gimana asisten lu nggak pergi? Kasur lipat. Kasur lipat. Bu Ratu begitu kasurnya. Pasti udah peksi. Ya udah mohon maaf. Ya oke. Mbak Rina, aku mau nanya sama Mbak Rina jujur ya. Ini kita bukan ngomongin soal materi sih, tapi bentuk apresiasi Iya. sebagai rasa sayang gitu Berterima dari kasih juga. Bunda sama Mas Adam ke asisten di rumah. Yang pernah dikasih apapun bentuknya, mau itu materi dalam bentuk benda atau apapun yang akan selalu diingat atau bentuk perhatian yang akan selalu diingat sama Mbak Rina itu apa? Ibu ngasih ya apa yang dari Ibu selalu saya ingat ya, karena buat saya berharga, buat ke depan saya juga berharga. Apa yang paling berharga? Ya karena materi ya, karena uang. Jadi uangnya kan bisa saya gunakan untuk sesuatu yang lebih berharga buat ke depannya gitu. Selain uang apa? ya paling perhiasan. Ya, ada diberi Ibu. Mhm. Banyak ya. Alhamdulillah, bersyukur pokoknya. Nyaman, Kalau semuanya Us aman mbaknya udah. nih, Kalau lagi ada kerjaan enak. banyak. Ya mbaknya ini ngomongnya enak loh guys. Sopan ya. Sopan. Kita Adem dengarnya yo, Kak. jadi Adem. Iya, kita emang itu yang tadinya pengen ngasih 1 juta pengen ngasih 2 juta gitu. Nah. Emang kenapa, Wi? Ya kan ada kan orang yang nggak bersyukur. Akhirnya Ada kita banyak. yang mau ngasih Tapi banyak. Betul ya, itu banyak. Iya bener. Dan aku tadi bilang ke Karen hari gini nyari Asistennya yang kayak Kinasar, banyak yang nyari juga. kayak Mbak Rina nggak akan ada, Iya, susah. susah banget. Susah. Tadi baru Ibu Arumi bilang,
Gak ada susah nyari yang kayak. Mbak Rina, aku mau nanya, kalau ada yang nawarin kamu gajinya 3 kali lipat lebih gede dari Bunda Inul? Ninggalin Bunda Ratu. Ya, nah itu pertanyaan bagus. Jujur enggak, karena saya pernah ditanya orang, iya ditawarin. Saya nggak mau. Nah ini harus dicontoh nih. Bagus nih, ini kalau kayak ini kayak Hana, ini kayak asistenku. Bagus kamu kayak gini, Hana, keren. Hana tuh ini loh, Hana tuh. Nur. Sementara Hananya di luar gini. Bodoh amat. Hana itu bagus. Kalau kakak lagi syuting, dia ngomongin kakak. Ya, Rina, pokoknya kita doain kamu sehat. Karena kalau kamu sehat, insya Allah juga bisa mendukung segala pekerjaannya Bunda, termasuk juga Mas Ivan di rumah ya. Tapi kalau ngomongin soal kesehatan Bunda, kita juga berdoa, semoga ini menjadi kado buat Bunda. Kita berdoa semoga Bunda selalu diberikan kesehatan. Karena kemarin baru saja berulang tahun. Lihat Bunda ini ulang tahun. Aku lihat di perayaannya sederhana kan? Iya, di rumah. Sederhananya Bunda seperti apa? Seperti ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, aku lihat di IG-nya Bu Ratu yang disurprisein dalam rumah itu loh. Dikagetin mulu loh tiap tahun loh. Iya. Ada aja adegannya loh. Mas Adam nih, idenya kali ini apa nih Mas Adam? Kemarin udah kan habis ada acara di mana BSD ya. Aku diajak nggak mau, marah-marah dia. WA mulai dari siang sampai malam nggak berhenti. Taunya begitu pulang ada surprise itu. Diajakin kerja nyanyi, tumbenan nggak mau, biasanya ikut gitu. Nggak sayang istri, wah aku itu marah-marah dari pagi sampai malam tuh WA-nya panjang, nggak ada yang dibalesin, diam aja. Nggak balas dia? Enggak, sampai pulang itu Mas Jaya sama Bella juga. Aku lapar ini, habis nyanyi kamu nggak kasih pada makan ya gitu. Ayo beli makan aja. Pada nggak mau, enggak aku nggak pengen makan. Aku ini habis nyanyi loh, pegel loh. Kasih aku makan, lapar aku. Pada diem, akhirnya tahu di rumah udah dikasih surprise ada makanan, ya udah makan aja, itu ada tumpeng katanya. Dia WA panjang banget mulai pagi sampai malam kan nggak aku balesin. Oh, Mas Adam pas lagi gitu lagi berduaan Barina? Bukan. Lagi ini pulsaku habis waktu itu. Mas Adam ngasih kado apa buat Bunda? Asik. Kebetulan Inul sukanya apa? Syal. Jadi aku kasih syal. Kalau Ivan ngasih apa? Dompet. Tahu kalau dompetku itu udah lecek gitu, nggak pernah ganti, terus dibeliin. Dompet, so sweet. Bun, pokoknya di usia yang baru ini sehat-sehat ya, makin sehat, makin bahagia, makin berkah. Jaya terus. Dan selalu jadi berkah buat orang-orang sekitar ya. Amin. Termasuk juga Mas Adam, bukan umur yang baru, dia punya kantor baru katanya ya. Kita kasih lihat ruang kerja Mas Adam nih ya. Pak Direktur. Bertahun-tahun jadi manajer sang istri, Adam Suseno pamer kantor dan ruang kerja baru. Di mana itu, Mas Adam, kantornya? Ini di kantor di Pondok Indah juga. Oh, kan kalau Bedo kan yang di Gading ya? Iya. Ini Pondok Indah yang di pojokan itu. Oh, emang Mas Adam dalam sehari bisa berapa jam di kantor itu Mas Adam? Iya tergantung. Kalau Inul ada di rumah ya nggak bisa lama. Ya nggak ada maksudnya. Makanya kemarin ulang tahun nggak mau ikut ya. Pak Inul, ditaruh di kantor gitu, bisa dong jadinya? Hah? Pak Inul di mana, kantornya Mas Adam di mana? Bisa chatting. Iya. Tapi nggak takut, Mas Adam nanti ada yang lirik? Oh tiap menit itu V-call terus. Oh gitu ya Mas Adi. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kan bahagia. Lihatlah sekarang, tuh bahagianya bukan bahagia berdua, tapi memberikan kebahagiaan buat orang sekitar termasuk juga Mbak Rina. Kita kembali salah kita tetap di Bayi Ambiar. Hai, kami dari The Laki-Laki. Jangan lupa saksikan performance kami di Party of Love Sabtu 15 Februari 2025 jam 19.30 di Senayan Park. See you.